Halo Ayu, Halo, gimana kabarnya? Baik. baik. Oke. Tadi pulang sekolah jam berapa? Jam 11. Jam setengah 11. Jam 11. Oh, jam 11. Oke. Siang ya berarti ya sekolahnya ya? Maksudnya pulangnya? Ya. Nih, Dari jam? dari jam 7. Jam 7 ya di sana ya? Ya. Oke. Ada ya. Kemarin tuh kita IPAS ya, iya. Yang itu ya, yang tentang rantai makanan ya. Eh, Kemarin Ayu udah bagus nih. Beberapa udah banyak yang benar ya. Udah banyak yang benar. Betul ya. Oke. Ada pertanyaan nggak dari yang kemarin? Ayu. Enggak. Nah ya. Oke. Oke. Jadi itu ya. Kemarin kita, oh ya, aku mau bahas dulu deh yang salah-salahnya ya. Kemarin yang nomor 1 ya. Jadi yang nomor 1, proses makan dan dimakan, udah kelihatan belum? Belum ya? Belum aku share screen ya? Sudah. Oh udah ya? Sudah. Oke. Nah, yang pertama itu kan ada ini ya. Proses makan dan dimakan yang terdapat perpindahan energi disebut. Nah, ini disebut dengan rantai makanan ya. Karena rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan gitu. Yang terdapat perpindahan energinya gitu ya. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Oke, jadi bukan piramida makanan ya. Gitu. Oh ya, sebelum kita lanjut kita berdoa berdoa dulu ya, Ayah. Oke. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Hmm, Sudah? Sudah. Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi yang disebut perpindahan proses makan dan dimakan yang bisa berpindah energi disebut dengan rantai makanan gitu ya. Nah, kita yang nomor 2 benar-benar ya. Pada sebuah rantai makanan sumber energi itu dimulai dari produsen. Karena produsen itu dia itu kayak tumbuhan, pokoknya semua yang menghasilkan makanannya sendiri. Biasanya dimulainya dari produsen. Lalu yang kedua nanti konsumen. Dan terakhir dekomposer. Dekomposer atau sebutannya apa yuk? Dekomposer ini? Pe? Dekomposer. Mm-mm. Ini sebutan lain dari yang terakhir itu setelah Pengurai. produsen. Betul, setelah produsen, konsumen. Yang terakhir ada namanya dekomposer. Biasanya ini disebutnya adalah pengurai ya. Jadi sama aja ya, pengurai ataupun dekomposer itu sama ya. Gitu. Oke, ayo. Paham ya? Oke. Mm-mm, tuh. Nah, terus yang nomor 3 juga ayo bener nih. Konsumen puncak pada rantai makanan berikut adalah, jadi di sini tuh puncak rantai makanannya adalah di elang ini ya. Jadi dialah yang nggak bisa dimakan oleh siapapun ya. Nggak ada yang mau eh yang bisa apa ya? Yang nggak ada yang bisa, hewan manapun nggak ada yang bisa mau makan si elang, karena elang inilah yang paling puncak, dialah yang istilahnya rajanya, dia nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Oke, paling cuman pas dia mati baru dia dimakan itu ya, eh mikroba sama bakteri gitu ya, digerogotin dia ya si elang sama si
dekomposer atau pengurai tadi ya. Jadi dia cuma bisa di apa diuraikan oleh pengurai atau dekomposer gitu ya. Jadi jawaban untuk puncak konsumen puncak pada rantai makanan itu adalah elang gitu ya. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Terus yang ini juga udah bener. Ular itu sebagai konsumen kedua ya. Jadi di sini nanti ada konsumen pertama, konsumen kedua, ada konsumen tiga. Jadi berurutan konsumen satu itu yang makan tumbuhan, konsumen dua itu hewan yang kedua, konsumen tiga itu hewan ketiga gitu. Ya. Terus di nomor 5, herbivora itu berperan sebagai konsumen satu. Ini ayo bener ya. Karena herbivora itu, karena dia pemakan tumbuhan, maka dia adalah konsumen satu. Karena kalau ayo lihat, konsumen pertama itu selalu makan yang rumput ya. Selalu makan tumbuhan konsumen satu ya. Selalu makan produsen. Makanya dia disebut herbivora gitu. Ya, gitu. Nah, nomor 6 kemarin ayo sedikit salah ya. Eh, pas ular punah, maka elang jadi punah gitu ya. Jadi pas ularnya nggak ada, ya berarti elangnya nggak punya makanan dia. Nggak punya makanan karena ularnya udah nggak ada. Makanya elang akan punah ya. Sedangkan sedangkan tikus gimana? Tikus ini makin banyak, tikus akan apa ya? Semakin banyak karena apa? Karena dia udah nggak punya lagi yang bisa dia nggak punya apa ya? Pemakan lagi nggak punya. Kan ularnya nggak ada ya, iya. Kalau ular nggak ada, kira-kira siapa yang mau makan tikus? Nggak ada kan ya? Ya, betul ya. Jadi karena tikusnya ularnya nggak ada, maka tikusnya makin banyak karena mereka nggak ada yang mau makan mereka gitu. Karena ularnya nggak ada. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Ini seterusnya, ayo udah benar ya? Gitu. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ayo, untuk yang kemarin. Oh iya kak, Kenapa? katanya mami, Hmm? katanya mami disuruh MTK, bukan IPAS. Oke, IPA ya. Matematika ya. Hmm. Ntar. Sorry. Mana nih? Oke. Ayo udah mulai pecahan ya berarti ya. Kemarin Apa masih inget kak? gak ya? Tadi apa Ayo. kak? Oh, ayo matematikanya udah sampai pecahan kan ya? Iya. Ya. Oke. Nah, waktu itu aku udah sempet ajarin ini tentang pecahan ya. 1/4 itu kayak gimana, 2/4 itu kayak gimana, 2/3 ini kayak gimana. Ini 2/3 ya. Gambar ini itu gambar 2/3 ya. Dan seterusnya ya. Yang ini 2/6 ya berarti ya. Dua bagian dari total berapa? Yang ini dua Rezekinya bagian. nggak ada kak. Oh, bentar. Sekarang gimana yuk? Belum. Hmm, Ini gimana sekarang? Udah. Udah ya.
Oke. Nah, di sini ada apa ya? Kayak bentuk. Bentar. Ini ayo kelihatan ya segi 6 ini ya. Kira-kira ini berapa bagian dari total berapa bagian? Ayo. Gambar ini berapa bagian dari total berapa? 2/6. 2/6, betul ya. Kira-kira bisa disederhanain nggak ya 2/6 itu? Enggak. Kalau ada Apa tadi, 2/6, Kak? bisa disederhanain 2/6? 2/6. Bisa digunakan ya? Ya disederhanain, bisa gak? Kalau 2/6. Bisa. Bisa. Jadi berapa? Yang atas dibagi berapa, yang bawah jadi dibagi berapa? 2 Sama dibagi 2, 6 dibagi 2. betul. 2 dibagi 2 itu sama dengan Apa, Kak? 2 dibagi 2 yang atas ini. 2 dibagi 2 berapa? 2 bagi 2. Kalau ada 1. Berarti 1 betul per 3. 1/3 ya, betul Ayu. Jadi ini selain bisa kita representasikan 2/6, bisa kita sebut juga 1/3 ini Ayu. Karena dia itu kalau kita gabung si yang arsiran ini jadi satu istilahnya. Ini jadi satu arsiran dari 3 bagian gitu ya. Oke, itu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini berapa bagian dari total berapa bagian? Ayo. Kalau Ayu lihat berapa bagian dari total berapa bagian? Kelihatan share screen-nya? 3/6. Betul, 3/6 ya ya. Jadi yang ini itu adalah 3/6 gitu. 3/6 itu sama dengan 1/2 ya. Oke. Kira-kira ya ada pertanyaan tentang pecahan? Bentar ya. Aku lihat dulu buku. Bentar. Buku. Oke. Kalau untuk operasi penjumlahan sama pengurangannya udah, yuk. Udah. Oke. Kita coba ya. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalau misalkan aku punya 3/4 ditambah 2/7, kira-kira ini digimanain, ayo? Oh iya, Kak. Ya. Hari ini itu 1 jam, besok 1 jam. Oke. Oke, yuk. Nah, ini kalau ada 3/4 ditambah 2/7, Ayu biasanya Eh, di sekolah aku kenapa? belum kayak gitu, Kak. Oh, belum kayak gini ya? Oke. Belum. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ada penjumlahan pecahan ya. Jadi pertama-tama itu
Ayu gini Ayu. Sebenarnya ini waktu itu udah pernah aku ajarin ya. Jadi kalau ada 3/4 ditambah 2/7, kita kayak silang aja. 3 kali 7 berapa, ditambah 2 kali 4 berapa, per yang bawahnya dikalikan. Oke? Kita mulai ya. Mulainya dari mana? Tapi Kak, mulai dari kiri atas. Kiri atasnya berapa itu Ayu? Kiri atas. Kiri atasnya angka berapa? Ada angka? Kiri Hmm? 4 kali 2 8. Oh, bukan dari situ. 7. Tapi harus mulai dari ujung kiri atas. Kiri itu kan dan atas itu yang mana? Kiri. Dia selain paling kiri, dia paling atas. Berarti yang mana? Yuk. Angka Kan angka 3. nggak tahu. Angka 3 ya. Angka 3 ini dia selain di Oh, kiri, dia paling atas ya, iya. Oke. iya. Jadi harus mulainya dari situ, Ayu. Bukan dari 4 kali 2 dulu. Oke? Paham ya? Jadi mulainya dari kiri atas, yaitu 3 dikali itu kali 7 Halo, ya. halo. Halo? Halo, Hmm. Ayu. Ya? Halo? Bentar kakak, WA kakak dulu. Oh iya. Sudah kak. Oke. Bentar. Di ya bab 3. Betul, Ayu. Coba ya. Ini matematika ya, matematika kelas 5. Ya. Ini tuh bab hmm. Itu apa kak? Ini buku paket yang kurikulum Merdeka Ayu yang harusnya dipakai biasanya. Hmm. Mm-mm. Saya. Ayo belajar sudut, Kak. Enggak. Belum belajar sudut ya? Oke. Nah, ini ya.
Bentar. Oh, ini pecahannya. Nah. Nah, ini ya. Jadi pecahan itu setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya ya. Nah, ayo kita hitung ya. Ini kalau di sini 1/3, di sini berurutan jadi 2/3 ya. Di sini adalah 2/3. 2/3. Di sini 2/3. Kalau di sini 1/4, di tengahnya berapa? 2/4 ya. Dari mana Kak dapat 2/4-nya? Jadi gini, kalau di sebelahnya 1/4, maka di sebelahnya itu ayo fokus ke atasnya. Atasnya itu 1. Setelah 1 berapa? 2 ya. Setelah 1 itu 2 gitu. Perempatnya tetap dari ngikutin yang sebelahnya. Kalau lalu setelah 2/4 berapa berarti ayo? Asalnya 1. Ini polanya itu 1, 1/4, 2/4, dan terakhir 3/4 gitu ya. Dari mana Kak 2/4, 3/4-nya? Jadi sini 1/4. Kak Ayu fokusnya ke bagian atas ya. Bagian atasnya ini 1. Ini ya, ini 1, ini 2, dan ini 3 ya. Nah, jadi 1/4, 2/4, 3/4 gitu ya. Oke. Dan lalu ini 1. Kalau yang ini gimana? 1/5. 1/5 yang ini? Setelah 1/5 berapa yuk ditaruhnya? 2 per berapa? Selalu sama ya. Per bawahnya itu selalu sama, yaitu per 5 ya, betul. Lalu setelah 2/5 berapa? 3/5. 3/5, betul ya. Setelah 3/5? Setelah 3/5? 3/5, 4/5 ya, gitu. Setelah 4/5 berapa? Kalau harusnya kan dia 5/5 ya, iya. 5/5 itu 5/5 itu berapa? 5/5 5/5 sama aja kayak 5/5. 1. Makanya 5/5 itu ditulisnya sebagai 1, bukan lagi 5/5 gitu ya, ya. Oke? Gitu. Nah, sekarang yang 1/6 sekarang. 1/6 selanjutnya berapa ini? Selanjutnya setelah 1/6 yang ini berapa? Fokus yang atasnya doang ya. Setelah 1 berapa? 2/6. 2/6, betul ya. Lalu setelah 2/6? 2/6, 3/6. 3/6, betul ya. 3/6. Setelah 3/6 berapa? Plus 3/6. 4/6. 4/6, betul. 4/6. Setelah 4/6? Setelah 4/6? 4/6. Setelah 4/6? 5/6. 5/6, betul. Setelah 5/6, balik lagi ke 6/6 ya. 6/6 itu sama aja kayak 6/6. 6/6 itu 1. Oh ya, yuk. Kalau misalkan
pecahan, kalau atas dan bawahnya sama, itu hasilnya 1 ya. Misalkan 1000 dibagi 1000, atas dan bawah sama kan ya? 1000 per 1000, atas bawah sama, ya udah. Kalau pembagi dan sama yang ngebaginya sama, maka hasilnya selalu 1 ya. Misalkan lagi 1.000.000 dibagi 1.000.000, hasilnya 2 juta. Enggak. Kalau pembagi dan itunya tetap sama, hasilnya 1 ya. Misalkan 1.000.000 dibagi 1.000.000, jadi atas dan bawah sama ya. Pembagi dan itunya sama. Hasilnya adalah 1. 1, betul ya. Misalkan lagi 10.000 dibagi 10.000, atas bawah sama. Berarti hasilnya 10.000 dibagi 10.000. Pembagi dan 1. 1 ya. Jadi apa, Ayu? Kalau misalkan pembagi dan dibaginya sama, hasilnya pasti selalu 1 ya. Oke. Makanya 6/6 itu hasilnya 1 gitu ya. Nah, sekarang coba yang ini. 1/7. 1/7 itu setelah 1/7 berapa ini, Ayu? Setelah 1/7 seperti biasa. 1/2 Setelah 7. 2/7, betul. Setelah 2/7 setelah 2/7 berapa? Habis 1/7. Habis 2/7, Oh, 3/7. 3/7. Habis 3/7. Habis 3/7. Habis 3/7. 4/7. 4/7. Setelah 4/7, 5/7. 5/7. Setelah 5/7, 6/7. 6/7. Setelah 6/7, setelah 6/7 berarti berapa, yuk? Itu 6 Kak, apa 5? 6. 6/7. 7/7. 7/7. Berapa 7/7? 1. 1 gitu ya. Makanya di sini tulisnya sebagai 1 ya. Bukan lagi 7/7. Sekarang yang pecahan 8/8 ya. Dimulai dari 1/8 yang paling kecil. Setelah 1/8 berapa, yuk? Habis 1/8. 2/8, terus 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Hasilnya 1. Betul. 8/8 itu 1 ya. Oke, betul ya ya. Nah, gitu. Jadi 1/8, 2/8, 3/8 dan seterusnya ya. Kalau yang 1/9, setelah 1/9 yang lalu berapa? Setelah 1/9 2/9, 3/9, sampai 9/9, terus 1. betul ya. Pokoknya terus ya. Ayo paham ya polanya ya. 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9,
Dan terakhir 9/9. Nah, ini 9/9 itu bisa kita sebut sebagai 1. Karena 9 dibagi 9 itu hasilnya 1. Oke? Paham ya? Oke. Sekarang 1/10. Gimana berarti? Setelah yang 1/10 lalu berapa? Yuk. Yang 1/10. 2/10. 10. Lalu setelah 2/10? Sama ya. Selalu Iya. bertambah 1. Lalu setelah 2/10 berapa yuk? 3/10. 3/10. Setelah 3/10? 4/10 sampai 10/10. 4/10. Sampai 10. 1. Betul. Sampai 10/10. Sampai dia jadi 1 ya. 1 itu sama aja kayak apa? Berapa 1 itu? 1. Berapa? Kalau dijadiin pecahan per 10, berarti berapa per 10 kalau 1 itu? Masih ingat yang menjadikan 1 itu berapa per berapa? Yang tadi aku bilang ya. Hasilnya 1 itu ketika atas dan bawahnya itu sama. Berarti biar hasilnya 1. 1/10. 0. Enggak. Jadi berapa? Atas dan bawah sama ya intinya ya. Iya. Berarti gimana dong? Berapa per berapa? Biar 1. Kalau bawahnya 10, atasnya berapa nih biar hasilnya 1? Atau kita urutin aja ya, iya. Kita urutin coba ya. Ini kan 4/10 ya? 4/10. Lalu setelah 4/10 berapa? Setelah 4/10 ada 10. 5/10. Setelah 5/10? 5/10. Lalu berapa yuk? Setelah 5/10? 6/10. 6/10. Setelah 6/10? Setelah 6? Setelah 6/10? Sampai 10/10. Nah, berarti. Terus 1. Jadi 1 itu berapa per 10? Tadi yang Ayu bilang ketemu nggak nih jawabannya yang di akhir? Ya udah kita ikutin pola aja ya. Setelah 6/10 dulu deh. Oh, Setelah aku 6. tahu, aku tahu, aku tahu. 0. 0 kurang tepat, ayo. Gimana nih? Atau mulai kita lanjut ya, ya. Ini 5/10, 6/10. Setelah 6/10 berapa? 6/10. Setelah 6/10, 10. 7/10. Lalu setelah 7/10? Sebentar ya. Hmm? Sudah, Kak. Oke. Jadi setelah 7/10 berapa, yuk? Selalu bertambah 1 aja. Fokus aja yang di atasnya. Setelah 7/10 berarti
Setelah 7/10? 7/10. 8/10. 8/10. Lalu? Terus, oh itu. 8/10, 9/10, 10/10. Betul. Jadi, biar hasilnya 1, yang terakhir ini hasilnya adalah 10/10, Ayu. Gitu. Ya, oke. Jadi ini tuh Oke. sama aja kayak 10/10. Atau sama aja kayak 1. Boleh Ayu sebut 1, boleh Ayu sebut 10/10. Itu juga sama aja. Oke? Karena pada dasarnya 10/10 itu sama aja kayak 1. Gitu. Ya. Jadi Oke. 1 itu sama aja kayak 10/10. Nah, 10/10 kan bisa 9/9. Kayak ini. Bisa 8/8. Itu sama dengan 1 juga. 7/7. Itu juga sama dengan 1. Pokoknya apa, yuk? Pokoknya atas dan bawah sama, hasilnya pasti 1. Oke? Paham ya? Ya, Mm. oke. Ini ayo teruskan itu nanti sama ya hasilnya ya. Oke. Ini berarti berapa? Yang 1 di sini berapa per berapa? Pernya 11 ya. Pernya 11. 1/11 Berarti 1/11. Dua. sampai 11/11. Berarti ini berapa? 1 itu sama aja kayak berapa per berapa? Kalau di sini. 1. 1 itu sama dengan berapa per 11? Yang tadi Ayu bilang tadi barusan. Tadi Ayu bilang 1/11 sampai berapa? Sampai 11/11. 11/11 itulah yang aku mau jawabannya ya. Jadi 11/11 itu adalah hasilnya 1. Gitu. Oke? Jadi nanti 1 itu di 11/11 ya. Berarti di sini berapa? Kalau di sini 11/11, maka sebelumnya berapa? Tinggal kurangi 1, Ayu. Yang atasnya. 10. 10, betul. Terus ke belakang lagi berkurang ya. 9/11, 8/11, terus 7/11, 6/11, 5/11, 4/11 ya berarti ya. Lalu 3/11 dan 2/11. Berurutan nggak sekarang? Berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya ya. Nah, ini pernya tetap ya. Pernya tetap per 11 gitu. Oke? Paham ya? Kalau yang ini Iya. gimana? 1/12? Setelah 1/12? Sampai 12/12. Iya, itu di mana berarti? Berarti nganunya 12/12. 12. 12/12 itu di mana letaknya? Kalau di sini 12/12 itu Yang paling akhir. paling akhir tuh yang mana nih? Yang ini atau yang satu ini? Yang Yang 12/12 itu yang mana? sebelah Menurut saya sebelah apa? sebelumnya, Kak. Oh, yang ini Iya. bagian sini berarti
Ujung banget ini ya. Heeh. Sebenarnya kurang tepat ya. 12/12 itu Kan di di bagian satu ini ayo. Gitu. ujung, bukan yang Ya, di ujung. kenapa? Bukan yang di ujung. Oh, bukan di ujung, di satu ya. Jadi di satu itulah Ya. baru 12/12 kan ya? Ini nilainya itu 12/12. Itu ada di satu ini. Oke? Paham ya ya? Hmm. Gitu. Berarti di sininya 11/12 ya. 11/12, 10/12, dan seterusnya. Gitu. Kalau yang ini gimana? 1/13? Habis 1/13. Hmm? Berarti berurutannya gimana? 2/13 sampai 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, sampai berapa yuk? 13/13. Oh, ini per 13 ya. Berarti berapa? 3 sampai 13/13 ya. Di mana 13/13-nya ini? Hmm. Letak titiknya di mana? Titiknya ini nanti di mana? Di sini bukan? Atau di sini? Kayaknya nggak ada. Oh, bentar. Bentar ya. Sudah ada? Sudah. Oke. Nah, tadi ya 13/3 8 sampai 13/13 ya ya. Kira-kira 13/13-nya itu di mana? Di sini bukan? Apanya, Kak? Posisi 13/13-nya itu sama aja kayak di mana? Di yang sebelahnya sama. Yang ke sebelah Di kiri atau sebelah sebelah kanan? Sebelah kiri sebelah atau kiri. sebelah kiri di sini? Iya. Oke, jadi Kamu lebih tepatnya di atas sini ya. Nah, jadi 13/13 itu sama aja kayak satu kan ya di sini ya. Gini atau iya. gini lah ya. Nah, jadi 13/13 itu sama aja kayak satu. Oke, yuk. Paham ya? Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Pecahan yang senilai dengan setengah. Kita lihat di gambar situ, yang sama dengan setengah itu yang mana sih? Ayo, setengah. Setengah itu yang mana di gambar ini? Setengah. Hmm, yang paling apa? Hmm. Setengah? Ada nggak di situ 1/2? Tahu. Enggak tahu, Kak. Oh, ada sih di situ 1/2 yang warna pink kelihatan nggak?
Di paling atas kelihatan nggak? 1/2. Satu per dua yang di paling atas itu kelihatan? Iya. Nah, 1/2 itu ada garis-garis gitu nggak? Garis putus-putus di bawah ke bawahnya. Enggak. Hmm, garis yang Ada. warna Ada. ada ya. Kira-kira dia ngarahnya kemana? Apa yang terpotong angka-angka yang di bawahnya itu? Angka-angka apa aja? Kalau Ayu lihat Hmm, di bawahnya setengah itu ada angka apa dia? Yang kepotong gitu. dua. Dua apa? Dua per Yang 5. yang ini? Ini kan memotong ya. Nah, berarti yang ini ada angka yang memotong ini ya. Angka apa ini? Angka Yang aku buletin 2/4. 2/4, betul. Dia di bawahnya 1/2 kan? Satu garis kan ya? Satu garis ini kan? Mm-mm. Nah, jadi 1/2 sama aja kayak 2/4. Kira-kira ada angka lain nggak yang memotong lagi? Kalau kita lihat garisnya ke bawah. Selain 2/4. Hmm, Ada ya? Nah, aku coba zoom ya. Sok. Coba angka yang mana yang memotong garis yang tengah? 3/6 sama 5/6. 5/6, 3/6 sama Apa sih? oh itu 4/8 ya? Yang mana nih? 4/8. 4/8, betul ya. Ada lagi nggak kita lihat ke bawah ya? Ada lagi? Enggak, Berapa? enggak ada. Setelah 4/8 masih ada lagi nih satu angka. Ini saya screen-nya enggak ada, Kak. Oh, bentar. Udah muncul. Belum. Empat per 8, 5/10. Betul, 4/8, 5/10 ya ya. Oke.
Nah, itu sama aja kayak nilai setengah, yuk. Ya. Jadi setengah itu bisa direpresentasikan sebagai 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Ya. Jadi, berapa tadi? 2/4. Ya. Setengah itu sama aja kayak 2/4. Terus berapa? Tadi, selain 2/4? 3/6. Betul. Berapa? Berarti ini ya, 3/6. 3/6. Betul ya. 3/6. Setelah itu berapa? Setelah 3/6? 4/8. 4/8. Betul. Berarti yang per 8 ini berapa? 4/8 ya. 4/8. Sama aja kayak berapa lagi? Tadi 5 per berapa nih di sini ya? 5 per berapa? 5/10. 5/10. Betul ya. 5/10. Nah, kalau 6 berapa? Kira-kira kalau 6 dari 6 per berapa? Kalau biar setengah? Lihat dari pola ini ya. Ininya selalu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tadi terakhirnya 7 kan ya? 7. Iya. Kalau yang bawahnya gimana, yuk? 2, 4, 6, 8, 10. Maka di sini berapa nanti? Di situ Yang kosong ini berapa ya? selalu bertambah 2 ya, kalau Ayu lihat ya. Ini bertambah 2, dan seterusnya. Maka ini jadi berapa? Asalnya 10 bertambah 2 jadi berapa? Berapa, yuk? Di 10 bertambah 2 yang bawahnya. 10 ditambah 2 berapa? 12. 12. Jadi dapatnya itu dari sebelumnya 10 ditambah 2. Jadi 12 gitu ya. Oke, ayo. 12 gitu ya. Oke. Kalau yang sepertiga ini berapa pecahannya? Biar per 6. Ini kita kalikan berapa? 3/6 dikali berapa, ayo? Gimana? Yang ini dikali berapa, yuk? 3/6. Hmm. Tahu Kak. Mungkin ayo sering 3. apa? 3. 3 dikali 3 hasilnya 6. 3 kali 2. 3 kali 2. Berarti yang bawah ini dikali 2 kan ya? Betul nggak? Dikali 2 ya. Berarti yang atas dikali berapa? Harus sama ya. Dikali 2. dikali 2 juga. Betul ya. 1 dikali 2 berapa? Hasilnya tuh 2. Jadi 1/3 itu sama aja kayak 2/6. Nanti sama aja kayak 3/9. Sama aja kayak nanti 4/12 gitu ya. Oke, yuk. Nah, Meh. Oke.
Heeh. Jadi ini ya, si itunya ya. 1 dikali 2 hasilnya berapa? 2 kan ya? Terus 2 dikali 2 hasilnya berapa? 4. 4. Makanya jadi 2/4 ya. Sekarang coba kita kali 3 ya. 1 dikali 3 berapa? 1 dikali 3, 3. 3. Makanya di sini 3 ya. Lalu yang ini 2 dikali 3 hasilnya. 6. Nah, makanya kalau kita kalikan 3 itu hasilnya adalah 3/6. Sekarang coba kita kalikan 4 ya. 1 dikali 4, 2 dikali 4. 1 dikali 4 jadi berapa? 4. 1 dikali 4, 4. Terus Terus 4 kali 2, 8. 8, betul ya. Coba kita yang 5 ya. Dikali 5, dikali 5. 1 dikali 5, 1 kali 5, 5. 5. Lalu berapa? 2 dikali 5. 2 kali 5, 10. 10. Makanya jadinya 5/10 gitu ya. Terus yang terakhir kita kalikan 6 coba ya. Dikali 6, sorry. Dikali 6, dikali 6. 1 dikali 6 1 dikali hasilnya. 6, 6. 6 kali 2, 12. Makanya jadinya 1/2 kalau dikalikan 6/6 itu jadinya adalah 6/12 gitu ya. Tapi ingat ayo, atas dan bawah dikalinya sama ya. Oke? Jangan berbeda. Oke? Oke. Sekarang yang 1/12. Sorry, 1/3. Ini dikali berapa biar 2/6 ayo? 1/3 dikali berapa biar hasilnya 2/6? Yang atas dikali berapa, yang bawah dikali berapa? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Terus itu 1 kali 2. Betul ya. Jadi ini kalau dikali 2 jadi 2/6. Kalau 3/9 ini harus dari mana? Ya itu 1/3 yang dikali berapa yuk? 1/3 dikali berapa yang hasilnya 3? 3 dikali berapa? 1. 1 dikali 1. 1. 1 kali 3, Kak. 1 kali 3, betul ya. Nah, berarti yang bawahnya berapa dong ayo? Yang bawahnya ini. Dikali berapa? Apa, Kak? Yang bawah itu dikali berapa? Biar jadi 9. Yang bawah itu ya ini ya. 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Itu tetap 3 ya. Oke? Gitu. Lalu ini 1 dikali 4. Biar hasilnya 4. 3 dikali 4. Biar hasilnya 12. Gitu, ayo. Oke? Paham ya? Jadi 1/3 itu sama aja kayak 2/6. Sama dengan 3/9. Sama dengan 4/12. Gitu ya. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Oke. Makasih banyak, Ayu. Jadi kita Oke, belajar tentang makasih. pecahan ya. Nilai-nilai pecahan sampai kita menyederhanakan pecahan gitu ya. Oke, ada pertanyaan ayo?
Oke, sama-sama, Ayu. Oke.